وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى أيضا: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Hadratil muhtaramin, para asatidz wal asatidzah, para bapak haji dan ibu-ibu hajjah, wabil khusus yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin Komplek Pemda, Bapak Haji Rohamsi SAG MSI, yang saya hormati dan saya muliakan pula seluruh jajaran kepengurusan Masjid Al-Muhajirin yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu namanya maupun gelarnya, namun tentunya tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Wabil khusus Bapak Haji Sarjono dan juga bapak-bapak pengurus yang lainnya. Dan yang saya hormati dan saya muliakan pula, yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh hadirin wal hadirat, seluruh jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin Komplek Pemda, baik ibu-ibu, bunda-bunda, bicik-bicik yang berada di belakang, maupun ayahanda-ayahanda, bapak-bapak maupun mangcik-mangcik yang berada di saf depan. Saya doakan selalu mudah-mudahan bapak ibu, ayah bunda senantiasa diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberikan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah. Dan mudah-mudahan anak-anak keturunan bapak ibu Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur mari senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, karena berkat limpahan rahmat dan nikmat-nikmat Allah jua pada subuh kali ini kita kembali dapat diperjumpakan oleh Allah di masjid yang mulia ini dalam salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tausiah agama, dan nanti kita tutup dengan salat isyraq bersama-sama. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita ini dihitung sebagai pahala haji dan umrah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah
keharibaan junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada subuh kali ini kita akan membahas tafsir Al-Quranil Karim, yaitu tafsir Jalalain. Ini kalau anak-anak pesantren nyebutnya tafsir Jalalain. Ini dikaji di pondok-pondok pesantren besar di Pulau Jawa maupun di Sumatera. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tadabbur ayat tafsir Jalalain. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita mengirimkan surah Fatihah untuk muallif hadzal kitab, yaitu Al-Allamah Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad Al-Mahalli wa Syekh Al-Mutaharr Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti, nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Saya akan mengawali pembahasan ini, kajian kitab kuning, kajian kitab tafsir Jalalain ini dengan surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun turun di Mekah, wa hiya mi'ah wa samanin au tis'a asyrata. Dia memiliki 108 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin bacaan saya Bapak Ibu sekalian, kita sambil tahsin, nanti baru saya terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Baik, cukup sampai di situ. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Al-Mu'minun ini Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan ciri-ciri orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang betul-betul beriman tersebut. Qad aflahal mu'minun. Qad littahqiq. Jadi kalimat qad ini yaitu littahqiq, untuk menunjukkan sesuatu yang telah pasti. Terima kasih. Littahqiq, telah pasti. Aflaha au faza, akan beruntung. Al-mu'minuna, yaitu orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
orang-orang yang percaya kepada nabi-nabi Allah, orang-orang yang beriman kepada 6 rukun iman dan juga mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang bakal mendapatkan keberuntungan yang sangat. Siapa mereka yang akan beruntung ini? Orang-orang mukmin ini siapa? Diterangkan di dalam ayat yang berikutnya. Allah berfirman di ayat yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam salatnya mereka khusyuk, mutawadhi'una, yaitu merendahkan dirinya serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salat ini sejatinya merendahkan diri kita kepada Allah. Kepala yang kita hormati, otak yang kemudian dengan otak ini kita bisa membuat segala macam kebutuhan-kebutuhan duniawi. Ada yang bisa buat pesawat terbang dengan otaknya, ada yang bisa membuat kapal tanker dengan otaknya, ada yang bisa membuat senjata-senjata pemusnah massal dengan otaknya ini. Otaknya brilian, tapi otaknya ini Bapak Ibu ketika dia salat menghadap kepada Allah, dia jadikan kepalanya lebih rendah daripada kakinya. Dia jadikan kepalanya lebih rendah daripada pantatnya, Bapak Ibu sekalian. Ini merendahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mutawadhi'un. Apa asbabun nuzul daripada ayat kedua surah Al-Mu'minun ini? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang salatnya khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya asbabun nuzulnya yaitu dari hadis riwayat Imam Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasul ketika salat atau kalau salat Rasulullah itu selalu mendongakkan atau menengadahkan kepalanya ke atas langit. Nah, jadi sebelum ayat ini turun, Rasulullah dan juga beberapa sahabat-sahabat yang lain kalau salat itu mendongakkan kepala ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah begitu. Kenapa? Karena merasa Allah itu di atas. Kemudian sahabat-sahabat juga begitu, merasa Allah itu adanya di atas. Jadi mereka salat sambil mendongakkan kepalanya ke atas. Ini sebelum ayat ini turun. Ini asbabun nuzulnya. Maka ketika ayat ini turun, disebutkan dalam kitab ini, sejak itulah Rasulullah kemudian tidak lagi mendongakkan kepalanya ke atas. Sejak itu Rasulullah salat dengan khusyuk, dengan memandang tempat sujudnya. Jadi seperti ini, memandang tempat sujud. Jadi salat itu yang disyaratkan di dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab fikih, Rasulullah bagaimana salatnya, yaitu ketika salat Rasul memandang tempat sujudnya, tidak nolah-noleh, tidak pandang ke atas dan lain sebagainya. Ini salat yang untuk membantu kita supaya lebih khusyuk. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya salat khusyuk inilah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada salat khusyuk tidak akan diterima ibadah kita, salat kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz nak nanya, apa sih kriteria salat khusyuk itu? Bagaimana supaya saya bisa khusyuk dalam salat? Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para jemaah biasanya. Sebelum bapak ibu nanya, saya nanya duluan. Saya nanya dewek sama diri saya. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan dalam sebuah kitabnya, bagaimana supaya salat kita menjadi khusyuk. Ada 3 T, kata Imam Hasan Al-Basri. Apa 3 T ini?
Yang pertama tumak nina, yang kedua tafakkur, yang ketiga tadabbur. Ini tiga. Apa maknanya Ustaz? Yang pertama tumak nina, salat jangan cepet-cepet. Ada wong salatnya tunggat-tunggit, pecah ayam nyucui beras. Bapak Ibu, ada tak yang macam itu? Ada. Allahu Akbar, sami Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum tuma'nina rukuknya sudah bangkit dari rukuk, i'tidal. Belum tuma'nina sujudnya sudah bangkit dari sujud. Subhanallah. Ini yang dikatakan dalam hadis Rasulullah, ada orang yang 40 tahun salatnya tidak ada satupun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun salat dak katik sikok baik salatnya yang diterima oleh Allah. Kenapa? Kata Rasulullah, ketika dia rukuk dia tidak tuma'ninah dalam rukuknya. Ketika dia sujud dia tidak tuma'ninah dalam sujudnya. Ketika dia duduk tahiyat awal dia tidak tuma'ninah dalam duduk tahiyat awalnya. Ketika duduk tasyahud akhir dia tidak tuma'ninah dalam duduk tasyahud akhirnya. Salatnya rubuh gedang, kalau bahasa Jawanya tunggat-tunggit baik. Nauzubillah, ini salat tidak akan diterima oleh Allah. Kalau salatnya tidak akan diterima oleh Allah, maka apalagi yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena salat kita inilah Bapak Ibu yang akan ditanya oleh Allah pertama kali di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah salatuhu. Yang pertama kali yang akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat, di depan pengadilan Allah, salatnya seorang hamba. Kalau salatnya baik, maka baik seluruh amalnya. Tapi kalau salatnya buruk, salatnya rusak, maka seluruh amalnya akan rusak. Ustaz, wong itu tak pernah salat, tapi baik hatinya. Galak ngenju surah tangannya Ustaz, sama tetangga baik Ustaz, dak cerudian, mulutnya juga baik sama wong. Kalau ngomong itu manis rasanya kalau ngomong sama dia. Tapi ada wong yang tidak salat, ada wong yang salat kemudian cerudian sama tetangga, ada wong yang salat kemudian tajam mulutnya sama wong lain dan lain sebagainya. Bapak Ibu, Rasulullah sudah menyatakan kalau orang itu tidak salat, tak ada kebaikan pada dirinya. Walaupun dia kemudian hatinya baik, itu tampak luar baik biasanya. Walaupun kemudian tangannya surah, itu tampak luar baik. Seluruh amalnya nanti di akhirat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak salat. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat khusyuk yang pertama yaitu jangan cepat-cepat tuma'ninah. Jangan sampai melok-melok dengan jemaah yang salat tarawihnya 5 menit 20 rakaat Bapak Ibu sekalian. Mak mano nian itu kemudian 5 menit 20 rakaat itu Bapak Ibu. Mak mano baca Fatihahnya, mak mano baca surahnya, mak mano dia rukuk dan sujudnya. Apakah salatnya diterima apa tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Kadang yang tumakninah baik, yang pelan-pelan baik, belum tentu salatnya diterima oleh Allah, apalagi yang tidak tumakninah model macam itu. Para bapak, para ibu, yang kedua yaitu tafakkur supaya salat kita lebih khusyuk. Apa tafakkur ini Ustaz? Tafakkur ini kata Imam Hasan Al-Basri yaitu kita meyakini bahwasanya ketika kita sedang salat kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang salat, kita sedang diperhatikan oleh Allah, sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Aku ini diawasi sama Allah, maka aku tidak boleh main-main. Ketika dia kerja, dia begitu juga. Ketika berangkat kerja di kantornya, dari mulai dia pergi sampai pulang, tidak berani main-main, tidak berani motong waktu dengan sekendak dia dewek.
tidak berani korupsi dengan sekendak dia dewek, tidak berani ngambil yang bukan haknya sekehendak dia sendiri. Kenapa? Karena dia merasa diawasi seluruh gerak-geriknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hasil dari salat yang khusyuk itu. Tafakkur juga, kemudian kita berkeyakinan kita sedang meniti jembatan Shiratal Mustaqim, kata Imam Hasan Al-Basri. Ketika kita sedang meniti jembatan itu, kita berkeyakinan di samping kanan kita ada surga, di samping kiri kita ada neraka, yang tujuan kita adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati, maka orang yang salat pasti dengan tafakkur ini dia hati-hati dalam salatnya. Kemudian yang ketiga, tadabbur. Apa tadabbur ini Ustaz? Artinya Imam Hasan Al-Basri mengatakan tadabbur ini yaitu tadabbur apa-apa yang kita baca. Ngapo kok ketika salat ini surah Fatihah dibaca setiap rakaatnya? Paling tidak satu kali, satu hari, 24 jam kita salat sehari semalam, 5 waktu itu membaca Fatihah lebih kurang 17 kali pengulangan. Kenapa kita tidak bosan-bosan baca Fatihah? Setiap hari kita baca ini Fatihah Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setiap rakaat kita ulang ini surah Al-Fatihah. Setiap hari kita ulang ini surah Al-Fatihah. Kita baca, kita dengarkan. Kita dengarkan dari imam, tapi tidak bosan-bosan kita Bapak Ibu. Bosan tidak kira-kira? Coba Bapak Ibu bayangkan. Ibu punya lagu kesayangan apa? Dulu waktu masih muda. Gelas-gelas kaca. Apa lagi? Hati yang luka Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak punya lagu kenangan apa? Sepanjang jalan kenangan atau lain sebagainya Bapak Ibu ya. Potong bebek angsa dan lain sebagainya, lagu anak kecil. Lagu apapun yang kita suka waktu kita muda dulu, waktu sekarang. Iwak peyek dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian, lagu-lagu yang kita suka itu atau kemudian ya lagu-lagu anak muda zaman sekarang. Kita suka lagu itu. Kita seneng nian lagu itu. Lagu kenangan kita waktu kita masih pacaran dengan wong rumah. Lagu kenangan kita sepanjang jalan kenangan. Kita dengarkan setiap hari. Bosan tak kira-kira? Setiap waktu. Zuhur kita dengarkan lagu ini. Asar kita dengarkan lagu ini. Maghrib kita dengarkan lagu ini. Asar, Isya kita dengarkan lagu ini. Subuh kita dengarkan lagu ini. Kira-kira bosan tak kita? Bosan Bapak Ibu. Walaupun ini lagu kesayangan kita, kalau setiap hari kita dengarkan ini lagu, pasti bosan. Mengapa kita melantunkan surah Al-Fatihah setiap hari 17 kali minimal? Kenapa tidak bosan? Inilah tadabbur ayat. Subhanallah. Quran semakin dibaca, semakin kita haus akan Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian. Maka orang yang hatinya bersih tidak akan pernah bosan dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang hatinya bersih. Tapi orang yang hatinya kotor, sekali baik dia baca Quran sudah ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Ngantuk. Kenapa? Hatinya kotor. Maka lihat hati kita Bapak Ibu sekalian. Kalau hati kita kotor, maka insya Allah kata Umar bin Khattab, kita tidak akan bisa berlama-lama membaca ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau hati kita bersih, insya Allah kita akan berlama-lama asik membaca Quran. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khasyi'un. Yang ketiga yaitu tadabbur dalam salat kita. Bacaan-bacaan salat kita resepi. Baca suratnya kita resepi. Kita jadi makmum, kita resepin apa yang dibaca oleh imam. Maka imam perlu bacaannya benar.
Maka imam perlu bagus suaranya, Bapak Ibu sekalian, supaya makmumnya ini kemudian tidak jengkel dengar suara imamnya. Lalamo, kemudian belepetan pulok bacaannya. Mano panjang, mano pendek, mano tajwidnya belepotan, kalau ini kemudian makmum kemudian tidak tumanina dengar suara imamnya dewe. Bosen dengar imam itu lagi yang maju, ya. Kemudian bacaannya juga jahat, suaranya lah jahat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Bapak Ibu, ayah bunda. Ini yang ketiga, kata Imam Hasan Al-Basri. Salat ini ada yang tidak diterima oleh Allah. Salat apa itu Ustaz? Di dalam surah Al-Ma'un Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Maka celakalah orang-orang yang salat. Siapa orang yang salat yang akan celaka, yang akan dimasukkan, dilemparkan dalam neraka wail, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang salatnya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hatinya lalai dari mengingat Allah. Salat badannya baik, tapi pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana, hatinya tak melok ngadep Allah, pikirannya tak melok ngadep Allah Subhanahu wa taala. Ini lalai, ini tidak akan diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salat harus khusyuk sesuai dengan apa yang dikatakan Imam Hasan Al-Basri tadi. Kemudian salat yang tidak akan diterima, alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang salat karena pamer. Salat yang tidak akan diterima, salat karena pamer. Ada tak salat karena pamer? Banyak Bapak Ibu sekalian, bukan tak kati. Orang yang kalau salat di rumah dia cepat tunggat-tunggit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Assalamualaikum, Assalamualaikum, selesai. Tapi kalau salat di masjid tumanina dia. Kenapa? Karena di sampingnya ada wali kota, di sampingnya ada gubernur, Bapak Ibu, di sampingnya ada orang yang disegani. Salatnya kemudian dibuat khusyuk. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Khusyuk salatnya. Kenapa? Karena di sampingnya ada orang yang disegani. Ini salat karena riya, mengharapkan pujian daripada orang lain. Salat ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mutawadhi'un. Kemudian yang kedua, ciri orang yang mukmin yang akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat, kata Allah. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang senantiasa menjauhkan dirinya dari kata-kata yang tidak berguna, dari kata-kata yang tidak bermanfaat. Jadi orang mukmin itu Bapak Ibu, seluruh kata-katanya mengandung hikmah. Selalu yang dia ucapkan itu menyejukkan hati orang lain. Yang dia ucapkan itu tidak mencemooh orang lain, tidak mencaci maki orang lain, tidak menggunjing orang lain. Yang dikeluarkan dari mulutnya orang mukmin itu senantiasa yang bermanfaat, yang berguna. Maka orang mukmin itu diumpamakan oleh Allah dalam surah An-Nahl seperti lebah. Lebah itu yang dikeluarkan dari mulutnya bermanfaat, bahkan yang dikeluarkan dari pantatnya pun bermanfaat, Bapak Ibu sekalian. Ini lebah. Kalau dia hinggap di suatu dahan pohon, dia tidak menyebabkan patah itu dahan pohon. Maka orang mukmin tinggal di mana baik, dia akan menebarkan manfaat, tidak membuat orang di sekitarnya patah, Bapak Ibu sekalian. Tidak menyebabkan orang yang di samping, kiri, kanan, depan, belakangnya patah gara-gara dirinya. Subhanallah, ini orang mukmin Bapak Ibu sekalian. Tidak cerudian, hatinya tidak kotor, dengan wong lain sopan santunnya luar biasa. Ini orang mukmin yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl seperti lebah. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah, orang yang beriman yang akan beruntung di dunia dan akhirat, minal kalami wa ghairihi, dia menjauhkan dirinya dari perkataan-perkataan yang tidak senonoh, perkataan yang tidak berguna dan bermanfaat. Yang dikatakan yang bermanfaat. Ada satu cerita Bapak Ibu. Para bapak, para ibu, di zaman Imam Malik ada seorang Bilal.
Bilal ini kalau bahasa kitonyo pemandi jenazah, memandikan jenazah. Ketika ini Bilal memandikan jenazah, ini Bilal betino, Bapak Ibu, yang dimandi ke betino. Jadi tidak boleh kemudian Bilal lanang mandi ke jenazah betino. Bilal betino mandi ke jenazah lanang. Tidak boleh. Dalam hukum fikih tidak boleh, kecuali dalam keadaan darurat, Bapak Ibu sekalian. Tak katik lagi yang mandi ke boleh. Tapi kalau masih ada yang mandi ke, Bapak Ibu, jangan pernah kemudian Bilal betino mandikan jenazah lanang, Bilal lanang mandi ke jenazah betino, apalagi betinonya muda. Masya Allah, ya Bapak Ibu, nafsu syahwat bisa bangkit, Bapak Ibu sekalian, bahaya. Nah, singkat cerita, ini Bilal betino mandikan jenazah seorang mayat betino. Ketika mandi ke jenazah, gerem dia, Bapak Ibu sekalian, gerem. Kemudian jenazah ini dia pukuli. Mandi ke jenazah sambil gerem dia pukuli jenazah ini. Pelacur, dasar pelacur. Kau ini pelacur kan? Sambil dipukulinya. Tangannya dipukulinya, digebukinya. Kakinya digebukinya. Pelacur kau ini. Kata dia, betina. Memang betino ini dikenal di seluruh kampung ini pelacur. Wanita tunasusila kalau dulu. Sekarang PSK, wanita pekerja seks komersial. Wanita yang suka open BO kalau zaman sekarang, ya Bapak Ibu sekalian. Open BO itu apa namanya? Ya kalau misalnya kita beli barang itu kan di open itu loh. Barang elektronik, TV kan kita buka bungkusnya kan? Kita buka, kemudian Bapak Ibu sampai kemudian tidak katik bungkusnya lagi. Nah, ini macam open BO itu Bapak Ibu. Sampai kemudian kita bisa tonton TV ini, kita bisa tonton, bisa nikmati karena barang kita dewek, Bapak Ibu sekalian. Karena kita sudah beli ini TV, kita bisa nikmati. Ini open BO namanya. Ini kemudian Bapak Ibu ketika dia memandikan jenazah, dia pukuli wanita ini. Dasar pelacur kau, malu kebaik. Dipukul, kepalanya dipukuli, kakinya dipukuli, tangannya dipukuli. Ketika dia sedang mukuli punggungnya, pelacur kau, pek, nempel tangan. Tangan pemandi jenazah ini nempel di punggung ini betino, mayit. Ditarik-tarik tidak bisa-bisa. Ditarik-tarik tidak bisa-bisa. Ditarik-tarik tidak bisa-bisa. Lengket Bapak Ibu, seperti ada lem di tangannya. Seperti ada lem Alteco di tangannya. Masya Allah kata dia. Sejam dia tarik-tarik tidak bisa. 2 jam dia tarik-tarik tidak bisa. Berjam-jam Bapak Ibu. Dia khawatir ini akan busuk mayat ini di sini. Uang juga sudah kemudian bertanya-tanya. Ngapa tidak sudah mandi ke jenazah. Akhirnya dia kemudian teriak. Tolong, tolong, tolong. Kata dia. Kemudian uang masuk. Ngapo? Cek, kata orang itu, ngapo ustazah? Ini tangan aku nempel di punggung si mayit, kata dia. Mak mano ini sudah 2 jam ini. Kaki kalau tidak ada pacak lagi di mbek ini tangan, kata dia. Tidak pacak lepas dari punggungnya, si mayit jadi busuk, kata dia. Mak mano nak dimakamkan? Ada ide tak kamu? Kemudian orang-orang yang hadir di dalam bilik pemandian jenazah ini ngomong, aku ada ide, kata. Mak mano kalau tangannya dipotong baik? Oh jangan, kata dia, aku ini masih hidup, ada tangan aku dipotong, ya sakit lah aku, kata dia. Kau ini yang idak-idak baik ngasih ide, tangan aku dipotong, tangan kau baik dipotong, kata dia. Jangan, kata. Ya, ide kedua, tampil. Mak mano kalau punggung jenazah baik dipotong, kulitnya kita potong, kita seset, kemudian bisa lepas ini tangan dari punggung jenazah. Oh jangan, kata orang lain. Ini namanya kita sudah menyakiti jenazah. Kita itu mandi ke jenazah, kita ngosok dengan agak keras baik itu tidak boleh dalam hukum fikih. Apalagi sampai kita nyeseti punggung jenazah, kita seseti dengan pisau supaya lepas ini tangan, ini haram hukumnya. Tidak boleh itu dilakukan. Jadi mak mano? Jadi macam ini baik, kata wong yang enggak selengean itu. Kita kubur ke baik. Ibu pemandi jenazah ini dengan jenazah kita kubur kedua-duanya. Oh jangan, aku masih hidup, kata dia. Nak kamu kubur ke? Gila kau ni, kata dia.
Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buntu. Apa lagi lah kata dia idenya. Mak mano ini? Ditarik sama orang lain tidak tertarik juga bapak ibu. Lengket ini tangan. Kemudian ada seorang yang bijaksana, seorang tua yang bijaksana, ahli ibadah pada saat itu ngomong di pojok jalan di kampung kita ini ada seorang ulama yang dia tidak mau dikenal namanya. Pada saat itu Imam Malik belum terkenal bapak ibu. Coba tanya sama beliau. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan kita nasihat yang berguna. Bisa memberikan solusi terhadap masalah ini. Baik, dipanggil Imam Malik. Datang Imam Malik, Bapak Ibu sekalian. Imam Malik tahu, dari mata batinnya beliau sudah tahu. Ini ada sesuatu hal yang kemudian dikerjakan oleh Bilal ini. Imam Malik ngomong, yang lain tolong keluar. Saya minta waktu hanya berdua saja dengan pemandi jenazah ini. Dan dengan ini mayit. Keluar. Kemudian nanya Imam Malik, aku nak nanya sebenaran baik, kata Imam Malik. Apa yang kau lakukan tadi ketika kau sedang mandi ke jenazah? Tak kati, aku mandi ke biasa baik, kata betino ini kan. Aku mandi ke biasa baik, aku siram ke banyu, aku doa-doa ke. Tak mungkin, kata Imam Malik. Tidak mungkin, kata Imam Malik. Tidak mungkin jadi macam ini kalau kau mandi kecak biasa. Pasti ada sesuatu yang kau ucapkan, ada sesuatu yang kau kerjakan ketika kau mandikan jenazah ini. Coba ngomong yang sebenar-benarnya kau katakan sama saya supaya selesai masalah ini. Baik Imam Malik kata betino ini. Waktu saya mandikan jenazah, aku ni gerem sama betino ini. Betino ini kan pelacur. Seluruh kampung lah tahu galo dia ni pelacur. Dia ni galak open BO, ya. Seluruh kampung lah tahu galo, tetangganya lah tahu galo dia ni pelacur. Maka aku gerem dia ini kan nak buat resah kampung kita, buat malu kampung kita. Maka ketika mandikan jenazah, aku tampar ini badannya, aku pukul ini badannya, pelacur. Pok, ketika di punggung ini lengket tangan saya. Begitu katanya. Iya begitu. Kau ini tahu tak hukum Islam? Kalau seseorang itu menuduh seseorang muslim berbuat zina, seorang laki-laki berbuat zina, seorang perempuan berbuat zina, dia harus mendatangkan 4 saksi untuk membenarkan kata-katanya. Dia tahu Imam Malik kata dia. Kau baca tak mendatangkan 4 saksi yang bisa membenarkan kata-katamu bahwasanya ini wanita jenazah ini betul-betul pelacur. Tak bisa katanya. Kalau kau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi yang bisa membenarkan ucapanmu itu, maka kau harus dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Siap kau dicambuk? Ya siaplah Imam Malik. Siap tak siap kata dia. Ya ini hukum Islam Bapak Ibu. Kalau kita kemudian menuduh seseorang dengan kata-kata kita yang tidak senonoh itu melacur, tapi kita tidak bisa datangkan saksi 4 orang saksi, maka kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dicambuk ini betino sama Imam Malik. Kau siap dicambuk? Siap Imam Malik. 1 2 3 4 dicambuk sama Imam Malik ini orang sampai 79 80 des ke tangannya Bapak Ibu, lepas tangan dari punggung. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Ketika dicambuk ini punggungnya, cambuk ini tangannya, lepas 80 kali tangan betino ini, Bilal ini dari punggung jenazah betino. Para bapak, para ibu, ayah, bunda, cerita ini mengajarkan. Ini kisah betulan, kisah Imam Malik Bapak Ibu sekalian. Ini kisah nyata. Maka jangan pernah kita kemudian mengatakan kepada orang lain, orang ini melacur, orang ini pelacur, laki-laki ini selingkuh, perempuan ini selingkuh, kalau kita tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wallazina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakatnya
untuk Allah Subhanahu wa taala. Ai muadduna, orang-orang yang menunaikan zakatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Zakat itu berapa takarannya? Zakat fitrah yang kita omongkan zakat fitrah dulu. Nanti zakat mal, nanti zakat emas, zakat perak nanti. Zakat fitrah itu Bapak Ibu yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita yang sharih, yaitu 2,7 kilogram. Ini ulama-ulama berpendapat, pendapat yang paling unggul, zakat fitrah itu qutil balad, yaitu makanan pokok di suatu daerah. Kalau kita di Indonesia berarti beras. Kalau di Arab Saudi berarti ada 4 dalam hadis Rasulullah. Apa itu? Yaitu kurma, tamar, yaitu gandum, kemudian kismis, kemudian anggur kering. Ini 4. Saya ulangi lagi, kurma, kemudian gandum, kemudian kismis, kemudian anggur kering. Ini 4. Ini yang boleh untuk dijadikan sebagai zakat fitrah sesuai dengan hadis Rasulullah, qutil balad, makanan pokok di daerah tersebut. Takarannya berapa Ustaz? Takarannya 675 ons Bapak Ibu. Itu 675 gram. Berarti 6,75 ons. Ini takarannya. Berapa mud Ustaz? Takarannya dalam hadis Rasulullah, zakat itu yaitu 1 sa'. Sa'an min tamrin, sa'an min zabibin, sa'an min syairin, kata Rasulullah. 1 sa' itu berapa? 1 sa' itu 4 mud. 1 mudnya berapa? 1 mudnya 675 gram. Dikalikan 4 munculnya 2,7 kilogram. Loh Ustaz, kok selama ini saya dulu waktu zaman kecil aku, dulu 2,5 kilogram Ustaz. Iya, memang benar Bapak Ibu. Dulu zaman kita kecil makanan masih susah. Beras masih susah. Zaman-zaman dulu PKI, zaman-zaman Jepang dulu, beras masih susah. Orang-orang tua kita, kakek-kakek kita dulu makannya tidak nasi, kadang gaplek dimakan. Tewul Bapak Ibu sekalian. Dulu pangan susah sekali. Maka ada ulama yang berpendapat boleh mengeluarkan zakat 2,5 kilogram beras. Karena waktu itu susah pangan. Tapi sekarang zaman sudah beralih. Kita sudah ekonominya bagus, maka kita ambil pendapat ulama yang lebih unggul, yaitu 2,7 kilogram beras untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dalam zakat fitrah. Ustaz, bolehkah kita memberikan zakat dalam bentuk uang? Seluruh ulama mazhab tidak ada yang membolehkan memberikan zakat dalam bentuk uang, kecuali 1 imam, Imam Hanafi. Boleh mengeluarkan zakat dalam bentuk uang, tetapi hati-hati, jangan 2,5 kilogram, bukan 2,7 kilogram. Takaran Imam Hanafi berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Hanafi ini yang boleh mengeluarkan zakat dalam bentuk uang, yang tidak boleh siapa? Yang tidak boleh yang lainnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Ini 3 yang tidak membolehkan. Imam Hanafi boleh, tapi takaran Imam Hanafi berbeda dengan 3 imam yang lainnya. Berapa takaran Imam Hanafi? 3,8 kilogram Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, uangnya sebesar beras 3,8 kilogram. Itu yang benar. Jangan kaget mengeluarkan duit untuk zakat fitrah, tapi duitnya disetarakan dengan 2,7 kilogram beras. Salah ini Bapak Ibu sekalian. Maka kalau mau ngambil pendapat satu ulama mazhab, ambil pendapatnya seluruhnya. Ini yang benar. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bahas nanti. Kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya walladzina hum li furujihim hafizun. Ciri-ciri orang-orang yang beriman yang akan beruntung di dunia dan akhirat, yaitu orang-orang yang menjaga farjinya, orang-orang yang menjaga kemaluannya, baik laki-laki maupun perempuan,
anil haram, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa ala azwajihim, kecuali atas istri-istri mereka, atas pasangan-pasangan hidup mereka, ai min zaujatihim, atau dari pasangan hidup mereka, au ma malakat aimanuhum, atau hamba sahaya yang mereka miliki, budak-budak yang mereka miliki. Ini orang yang beriman, cirinya mereka tidak kemudian menyalurkan hasrat biologisnya kepada orang yang di luar daripada pernikahan. Bapak Ibu sekalian, hati-hati, jangan basing cucu. Bapak Ibu sekalian, flash disk ini kalau basing cucu maka dia akan kena virus. Bapak Ibu, cucuk sini, cucuk situ. Bapak Ibu sekalian, ini kena virus lama-lama. Bapak Ibu, flash disk ini, ya tak? Ini yang disampaikan sama Allah. Orang yang tidak melampaui batas, yaitu orang yang beriman. Orang ini menjaga farjinya, menjaga kemaluannya dari tidak dilampiaskan kepada pasangannya masing-masing atau kepada budaknya masing-masing. Punya istri sah, kalau kita punya istri sah, kita nyucuk itu dapat pahala. Bapak Ibu sekalian, sekali kita nyucuk dapat pahala. Bapak Ibu sekalian, punya suami sah, ibu-ibu, sekali nyucuk dapat pahala. Bapak Ibu, ya, nyucuk apa Ustaz? Ya, nyucuk setua itulah. Bapak Ibu, tidak usah saya terangkan. Bapak Ibu sudah tahu galau lah, besar-besar galau, dewasa galau, lah tua-tua galau. Bapak Ibu sekalian, ya, nyucuk apa Ustaz? Tidak usah diterangkan nyucuk apanya. Bapak Ibu sekalian, dapat pahala kalau kita nyucuk di tempat yang benar. Tapi kalau kita nyucuk di tempat yang tidak benar, dapat dosa yang besar, zina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ayah bunda, kalau kata sebuah hadis, sekali nyucuk itu bagaikan kita membunuh 70 orang Yahudi. Dengar, ada suami istri lah sudah agak berumur 50 tahun, dengar ini hadis ini. Sekali nyucuk 70 Yahudi kita bunuh, Bu. Kalau macam itu kita bunuh Yahudi malam hari ini, Bu. Payu kata ibunya, kita bunuh Yahudi 70. Kemudian setelah bunuh Yahudi 70, ibunya ngomong lagi, Pak, nak bunuh Yahudi lagi tak? Payu kalau macam itu, bobo kedua kali. Bapak Ibu sekalian, malam Jumat pula. Bapak Ibu sekalian, habis minum jamu kuat. Kemudian ibunya ngomong lagi habis kedua kali, Pak, nak bunuh lagi tak? Kata dia, 70, 140. Kali ketiga Pak katanya. Kalau 3 kali ini tidak orang Yahudi yang aku bunuh. Kau nak bunuh aku yang terbunuh, kata dia.